Dan Rasulullah menyebutkan, menjelang Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda oleh fitnatud duhaima. Tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad melainkan terkena oleh fitnah duhaima ini. Di pagi harinya seseorang masih ada iman, tapi di petang harinya mereka sudah berubah. Mereka sudah di luar hitungan orang beriman. Kafirah, mereka menjadi kafir. Tidak akan dibiarkan ada orang beriman eksis dengan lenggang kangkung, bisa santai membawa dan mengeksiskan imannya. Tidak akan dibiarkan, melainkan dicap dengan fundamentalis, dicap sebagai radikal, dicap sebagai teroris dan sebagainya. Dampaknya kata Rasulullah, ada orang yang tak mampu bertahan, akhirnya berubah. Antara dua, diancam nggak kuat berubah, diiming-imingi nggak kuat berubah. Pada saat itu kata Rasulullah, umat ini terbelah menjadi dua. Masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, fitnah di akhir zaman yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bahkan seluruh nabi-nabi dan rasul yang pernah Allah utus, lebih jumlahnya 124.000 nabi dan rasul, seluruhnya memberitakan fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman. Fitnah itu adalah hadirnya atau lepas bebasnya muncul ke permukaan, ke tengah-tengah manusia, orang yang paling terkutuk dan terlaknat. Manusia yang paling terkutuk dan terlaknat, mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan diberi oleh Allah kemampuan-kemampuan yang mengalahkan seluruh apapun yang pernah bisa dibuat oleh manusia walaupun dengan teknologi. Orang itu adalah Dajjal. Sebelum kita menyampaikan tentang fitnah terbesar ini, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal." Sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai nanti kiamat, tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Di dalam riwayat yang lain, yang hadis barusan saya bacakan adalah hadis sahih Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, andai dihimpun dan dikumpulkan semua fitnah yang pernah melanda manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, semuanya disatukan, lalu Dajjal datang dengan membawa fitnahnya sendiri, diadu, maka akan berat dan lebih dahsyatlah fitnahnya Dajjal dibandingkan dengan fitnah-fitnah seluruh yang pernah ada di muka bumi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Hebat sekali. Nah, kaum muslimin, Dajjal pasti kita sampaikan, kita uraikan, tapi sebelum kemunculan Dajjal, perlu Bapak Ibu ketahui, namanya fitnah terbesar, maka sebelum kemunculannya Dajjal ini telah memiliki kaki tangan yang bergerak terlebih dahulu, menyebarkan berbagai macam bentuk bencana dan petaka kemanusiaan yang dampaknya adalah menggerogoti iman dan memurtadkan kita. Kaki tangan Dajjal sekarang yang terkenal adalah Illuminati dan Freemasonry. Di bawah payung yang mereka ciptakan dengan nama The New World Order. Ini adalah kaki tangan Dajjal sebelum Dajjalnya menampakkan diri. Maka bergeraklah Illuminati dan Freemasonry dalam rangka menghancurkan Islam dan kaum muslimin, merusak sedahsyat-dahsyatnya kerusakan di muka bumi. Dan Rasulullah menyebutkan, menjelang Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda oleh fitnatud duhaima.
Sebelum Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah itu secara bahasa Arab artinya diindonesiakan, Duhaimah adalah gelap pekat yang sangat gelap. Fitnah gelap pekat yang sangat gelap. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak satu pun umat ini melainkan akan dihantam oleh tamparan fitnah ini. Tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad melainkan terkena oleh fitnah Duhaimah ini. Fa idza qila qadat tamadat. Ketika orang-orang berfikir dan berharap ini sudah berakhir, tamadat, ternyata dia masih berlanjut dan terus berlanjut. Ternyata fitnah Duhaimah tidak sebentar. Dengan fitnah Duhaimah ini kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi harinya seseorang masih ada iman menurut Allah di dada-dada mereka, tapi di petang harinya mereka sudah berubah, iman itu sudah hilang, mereka sudah pindah haluan, mereka sudah ganti kubu, mereka sudah di luar hitungan orang beriman, kafirah, mereka menjadi kafir. Ada orang yang yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya dia terhitung di sisi Allah masih ada iman di dadanya. Pada masa-masa fitnah Duhaimah loh ini ya. Tapi saking hebatnya tekanan, saking dahsyatnya godaan dan rayuan, yusbihu kafirah. Besok paginya iman itu sudah hilang dari dadanya, dia sudah berubah, kafirah, menjadi kafir. Pada masa itu kata Rasulullah, umat ini akan terbelah menjadi dua belahan, fustatu imanin la nifaqa fih. Satu belahan sebelah kanan, mereka adalah belahan kelompok orang-orang beriman yang tidak ada lagi kemunafikan pada diri mereka dan tidak ada orang-orang munafik bergabung dengan mereka. Satu belahan sebelah kiri, fustatu nifaq la imana fi, kelompok kemunafikan yang tidak ada orang-orang beriman di tengah-tengah mereka dan tidak ada iman di dalam dada mereka. Jadi kelompok cuma dua dari umat Nabi, mukmin atau munafik. Fa idza kana dzak, apabila kondisi itu telah kalian temukan, fantazirid dajjala mi yaumihi au min ghadih. Kalau kondisi itu sudah kalian saksikan, kalau kondisi itu sudah kalian temukan, fantazirid dajjal, tunggulah dajjal. Hari itu munculnya atau esoknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah Duhaimah ini adalah fitnah demokrasi dan fitnah terorisme. Inilah dia fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini memaksa seluruh umat Nabi Muhammad sedunia untuk menerimanya. Yang tidak menerima demokrasi pasti dicap sebagai cap yang sangat berat. Orang-orang yang pro kepada syariat Islam, yang cinta dengan wujudnya kembali khilafah Islamiyah, dituduh teroris. Tidak akan dibiarkan ada orang beriman eksis dengan lenggang kangkung, bisa santai membawa dan mengeksiskan imannya, tidak akan dibiarkan, melainkan dicap dengan fundamentalis, dicap sebagai radikal, dicap sebagai teroris dan sebagainya. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satu umat pun melainkan akan terkena hantaman oleh hantaman fitnah Duhaimah ini. Dampaknya kata Rasulullah, ada orang yang tak mampu bertahan akhirnya berubah, pindah haluan.
atau karena hebatnya sedotan dan rayuan dunia, iming-iming jabatan yang ditawarkan kepadanya, dia pun akhirnya juga berubah. Antara dua, diancam nggak kuat berubah, diiming-imingi nggak kuat berubah. Maka pada saat itu kata Rasulullah, umat ini terbelah menjadi dua, mukmin atau munafik. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, inilah era yang dimaksud Rasulullah SAW, era kita. Fitnah demokrasi, fitnah terorisme. Maka saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya cintai, apabila kita mengikuti perkembangan dunia sekarang, saksikanlah seluruh negara, termasuk Arab sendiri, apalagi Indonesia kita, ini yang paling terasa atmosfer fitnah duhai maknya dahsyat kaum muslimin. Sejak adanya pelecehan Al-Quranul Karim di Kepulauan Seribu surat Al-Ma'idah ayat 51, sejak itu wahai hamba-hamba Allah, umat Islam di Indonesia dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Itulah penyaringnya. Terjadinya fitnah penghinaan terhadap Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 51, dan barokahnya besar. Allahu Akbar. Terbelah umat ini. Yang munafik terang-terangan menampakkan keberpihakannya kepada penghina Al-Quran, sementara yang mukmin sudah mulai beransur-ansur menata imannya kembali, bangun dan bangkit. Walaupun kena tampar dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan, dia tegar dan sabar menjadi mukmin haqqan, bela Al-Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara, mengorbankan apa saja, mengetepikan segala perbedaan yang ada. Nama-nama kelompok, bendera-bendera yang ada, semuanya dianggap kecil demi kepentingan bela Islam, bela Al-Quran, bela agama, bela ulama. Maka kelompok ini makin lama makin tidak terbendung. Allahu Akbar. Tapi di satu sisi yang di sini juga semakin terang-terangan menampakkan jati dirinya. Walaupun gelarnya kiai, walaupun gelarnya buya, gelarnya ustad, dai, dari partai-partai yang berlambang Islam, menampakkan jati dirinya sebagai kemunafikan. Ini adalah fitnah kaum muslimin yang kami muliakan sebelum dajjalnya muncul. Sebelum dajjalnya muncul. Kalaulah tidak ada hadis ini, saya tidak akan berani bicarakan ini. Tapi ini hadisnya terang dan jelas sekali kaum muslimin. Hal yang sama terjadi di Mesir, hal yang sama terjadi di Tunisia, di Libya, terjadi di Arab Saudi, hal yang sama terjadi di Qatar, hal yang sama terjadi di Uni Emirat Arab, di Kuwait, di Bahrain, hal yang sama terjadi di Irak, apalagi di Iran, hal yang sama terjadi di belahan Eropa, hal yang sama terjadi di Kanada, di Amerika, hal yang sama terjadi di Afrika, di Asia Tenggara, terjadi serentak. Allah belah umat Islam dengan berbagai macam ujian, yang ujian itu menjadikan umat ini menjadi mukmin atau menjadi munafik.